Tetapi saya bilang tadi, Pak, dari dulu di negara kita ada tokoh-tokoh kayak Sri Mulyani, dia orang pinter. Dia ini orang-orang kapitalisme murni. Dia tahu sistem keuangan bisa dilacak kemana orang mau kemana. Karena dia berada di Amerika. Saya aja kirim uang di Indonesia, itu ditanyakan oleh Bank Sentral arahnya mau kemana. Kita mau sembunyi nggak bisa. Karena track record dengan SS-nya itu, dengan ID-nya itu. Nah, ini saya kasih contoh. Baru saya kembali ke Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani itu pinter. Dia tahu. Cuma dia sudah terakumulasi dengan Islamnya ini gitu. Begitu juga saya bilang lagi, Pak Anies Baswedan. Ya, Pak Gita Wirjawan. Sebanyak orang-orang pinter. Setelah masuk ke Indonesia mulai dengan bahasa Islamnya muncul. Ini yang terjadi, fenomena terjadi di Indonesia. Sehingga integritas, kapabilitas, komitmen konsisten di dalam otaknya luntur karena Islamnya ini. Ya saya tidak bilang Islam jahat, tapi bagian dari politiknya mereka itu. Sehingga ya oleh tanya lagi mas saya, bagaimana itu? Contoh lah, saya tadi dibilang bangunan masjid 1 triliun. Kemudian Ibu Sri Mulyani waktu ditanya oleh pajak kita larinya kemana? Dia bilang larinya ke musola, larinya ke masjid. Belum lagi Pak, saya bilang kasih buka wawasan kita, belum lagi orang yang naik haji itu disubsidi negara. Berapa bocornya keuangan negara di negara kita? Itu yang memberikan negara kita menjadi miskin. Ininya, ini kita terakhir untuk malam ini Pak Teddy. Habis itu nanti Kuang tolong tutup dalam doa ya Pak Kuang. Kita tutup. Nah besok ada doa pagi jam 4. Jadi kita selesai Pak Teddy. Cukup dulu untuk malam ini. Nanti besok-besok kita lanjutkan lagi. Silahkan Teddy. Oke, terima kasih. Saya sampaikan shalom dulu. Damai sejahtera bagi shalom, kita semua. Pak Teddy. Ya. Santai banget nih kelihatannya. Saya ikuti dari pertama, saya juga cermati dari pertama. Tapi kalau kita berbicara politik, saya tadi seolah-olah tidak, bagi saya ya, apa yang saya dengar tidak mempunyai nilai tambah ya bagi saya, jujur aja. Karena kalau kita bicara politik, itu kita pendekatan kita itu politik sebagai sejarah, atau politik sebagai ilmu, atau politik sebagai seni, atau politik sebagai filosofi. Itu yang paling pokok. Di dalam pemahaman saya tadi itu tidak ada yang signifikan yang seolah-olah kita itu berbicara hanya menggantang-gantangkan asap. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara teman-teman di sini berpikir sistematik politik di Indonesia, ya saya bilang ya secara ilmiah ada legislatif play lah, yang Montesquieu teori. Nah, kita tidak masuk ke ranah itu. Kenapa saya bilang orang pun kalau di negara kita, dia mau inginkan presiden, berarti dia ada sesuatu yang dia harus jembatani. Ini secara itu ya, secara ilmu politik yang di Indonesia, dia harus ada jembatan partai lah untuk duduk sebagai jabatan menjadi presiden. Kalau kita mengatakan dia tidak baik, itu akan menjadi sia-sia di dalam pemahaman kita. Itu pada pokoknya. Baru Anda bisa bertanya, ya kalau si ini jadi presiden, iya karena mereka ada jembatan secara legitimasi memegang partai gitu. Walaupun dia tidak bisa itu secara ilmiah organisasi politik mereka diharuskan memang karena mereka baru kita masuk ke ranah karena ini partai PDI punya suara begini, dia tidak berkoalisi. Ini baru kita bicara politik sebagai ilmu. Kita kontradiksi, membenci ini, memarahi ini, kita melihat itu suatu dinamika atau sesuatu eksistensi atau suatu fenomena yang begini gitu. Itu sebagai ilmu. Oleh sebab itu kalau di percakapan oke lah kalau kita bicara tadi politik sebagai sejarah seperti Pak Mewengkang katakan masalah Singapura, itu satu analog atau analisa komparatif bagaimana negara itu bisa berdiri untuk membandingkan negara kesatuan Republik ini sebagai ilmu. Kalau lagi kita bicara itu sejarah,
Kalau kita tadi yang ngomong-ngomong yang begini begitu itu cuma seni, tidak ada dampak. Kecuali kita bicara filosofi lah, filosofi politik di Indonesia. Oleh sebab itu kenapa saya tidak memberikan nilai tambah secara signifikan, yaitu pemahaman kita tidak ada kesatuan pemikiran. Apakah kita bicara politik itu sebagai ilmu? Nah, kalau kita bicara politik sebagai ilmu, ya kita akan masuk ke ranah partai-partai, bagaimana partai bergabung, bagaimana si subjek ini menggunakan objek ini sebagai alat politik supaya dia mencapai satu kekuasaan, atau kita pakai teori Machiavelli menghalalkan segala cara dengan menjual agama. Itu bagian daripada strategi politik. Apakah dia menggunakan agama, apakah dia bikin konflik untuk cari popularitas, karena kebanyakan berpolitik untuk cari popularitas sehingga dia terangkat ke permukaan, dia harus bikin konflik. Nah, itu ada satu teori seperti itu. Ya, kalau pemahaman saya, percakapan kita, masalah Anies lah mau jadi presiden, masalah Prabowo lah mau jadi presiden, masalah lah Ganjar jadi presiden, secara realitas mereka secara legitimasi berhak untuk mendapatkan kedudukan itu. Karena di dalam perundang-undangan mereka ada partai yang mewakilkan itu. Ya, tadi juga bicara Pak itu Frans bicara tentang anggota DPR, MPR. Nah, itu saya tahu kalau Pak Sentemer tahu tentang undang-undang tata negara kita. Ya, dia mengerti. Umpamanya DPR itu diwakilkan siapa, kemudian DPR itu dipilih siapa. Sekarang masalah presiden, contoh. Presiden kan dia harus ada jembatan atau ada fondasi yang dia harus naik sebagai berarti dia gunakan partai gitu. Sekarang persoalannya di partai ini ada mulai istilah tertutup terbuka untuk pemilihan presiden. Nah, sekarang yang kita pemilihan presiden pemilihan rakyat, bukan partai. Sehingga partai akan hilang. Nah, inilah ilmu bagi kita. Kita nggak usahlah bicara ini, bicara itu. Seandainya kita tidak setuju dengan si A, si B ya, jadi golput aja kan, selesai. Yang penting emosional kita sudah terakumulasi gitu. Nah, kalau tadi kita katakan umpamanya, contoh lah, pemerintah kita ada partai-partai kan, kita nggak setuju partai A, partai B, nggak apa-apa lah. Karena nanti kita pilih presiden itu pilih langsung, tinggal menusuk namanya aja. Ya, umpamanya saya contoh Frans Lisi, ya dia yang jadi presiden. Saya nggak mau lihat partai mana dia. Ya, sekarang persoalannya, kita memilih presiden yang mau mengaku bahwa dia akan menghapus untuk keputusan menteri. Itu semua janji politik. Dia bilang begitu sekarang, pada hari dia duduk dia nggak akan menghapus itu. Karena dalam teorinya yang berkuasa di negara kesatuan Republik Indonesia secara politik, secara populasi penduduk dari agama mereka. Ini bicara politik dari agama Islam yang notabene adalah MUI, NU, Muhammadiyah mempertahankan supaya itu jangan dihapuskan. Ya, di sini terjadi dilematis bagi kita. Si pemerintah itu kalau saya hapus, saya tidak akan menduduki jabatan presiden. Terpaksa saya iakan dulu gitu. Supaya mereka pilih, karena yang memilih ini rakyat langsung. Nah, ini sebagai tambahan bagi saya. Ini mari kita teman-teman kalau ada moderator kita dekati dulu. Pendekatan apa yang kita mau melihat bicara politik. Ya, saya ulang lagi, kalau waktu kita di kampus, kita duduk bersama, sama analitis politik, mau dosen, mahasiswa, kami masuk ke ranah dulu. Anda mau bicara filsafat politik, kita bicara filsafat politik. Anda mau bicara politik sebagai ilmu, mari kita bicara politik sebagai ilmu. Kalau kita bicara sebagai sejarah, mari kita politik sebagai sejarah. Kalau politik sebagai seni, mari kita bicara politik sebagai seni. Ah, itu pemahaman saya setelah saya mengakumulasi percakapan kita tadi. Memang saya memahami semua dari pertama. Oh, si A ini bicara politik sebagai ini, si B bicara politik sebagai itu. Tetapi alangkah baiknya kalau kita cermati baik-baik, ya arahkanlah pemikiran kita, apa fokus kita pembicaraan di dalam dunia politik.
Ya, itulah bagian-bagian tambahan saya yang perlu diingatkan bahwa di negara kita menganut politik yang saya bilang tadi, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, itulah sistem baru kita presidentil gitu. Nah, bagaimana proses untuk menjadi presiden ya? Ada dalam peraturan perundang-undangan. Kalau kita tidak boleh lawan peraturan perundangan, kita harus ikuti peraturan perundangan-undangan itu untuk mau mencapai apa yang kita pikirkan. Tetapi apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan akan menjadi kecewa, akan menjadi salah kaprah kita di dalam berdiskusi. Seolah-olah diskusi kita menjadi satu angan-angan belaka begitu. Itu yang menjadi pokok gambaran saya pada teman-teman yang hadir di tempat ini. Memang percakapan tadi masalah ada masalah pendidikan, masalah kesenjangan sosial, masalah itu udah lama, sudah dari tahun 66. Kasus Permesta, kalau Anda baca kandasnya sebuah cita-cita yang dikarang oleh KML Tobing, yang apanya Pak Sumual, itu tercipta karena apa? Kesenjangan seperti itu, kemiskinan, ekonomi. Sebenarnya bahasa-bahasa lama yang kita munculkan kembali di tempat ini. Ah, sekarang kalau ada yang Pak Teddy bagaimana sih menurut yang negara kita ada satu kesalahan yang saya katakan bahwa kita melihat di mana denominasi Islam itu yang melemahkan negara kita. Saya bilang kelompok Islam ini adalah kelompok malas, itu udah kelihatan dari zaman dulu waktu kita udah kelihatan. Kemudian saya katakan kalau benar-benar kenapa apa tadi bicara pajak? Saya memahami pajak itu larinya kemana gitu. Saya bingung sedangkan cuma sejarah di dunia ini, sejarah di dunia cuma Indonesia yang orang bawa cellphone itu masuk ke Indonesia dikenai pajak gitu. Nomornya diblokir itu. Karena apa? Karena anggaran negara itu tidak mencukupi biaya negara. Tetapi biaya negara sebenarnya itu mencukupi. Cuman ada kebocoran. Tetapi saya bilang tadi, Pak, dari dulu di negara kita ada tokoh-tokoh kayak Sri Mulyani, dia orang pinter. Dia ini orang-orang kapitalisme murni. Dia tahu sistem keuangan, bisa dilacak kemana orang mau kemana. Karena dia berada di Amerika. Saya aja kirim uang di Indonesia itu ditanyakan oleh Bank Sentral arahnya mau kemana. Kita mau sembunyi nggak bisa karena track record dengan SS-nya itu, dengan ID-nya itu. Nah, ini saya kasih contoh. Baru saya kembali ke Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani itu pinter. Dia tahu. Cuma dia sudah terakumulasi dengan Islamnya ini gitu. Begitu juga saya bilang lagi. Pak Anies Baswedan, ya Pak Gita Wirjawan, sebanyak orang-orang pinter. Setelah masuk ke Indonesia mulai dengan bahasa Islamnya muncul. Ini yang terjadi, fenomena terjadi di Indonesia. Sehingga integritas, kapabilitas, komitmen konsisten di dalam otaknya luntur karena Islamnya ini. Ya saya tidak bilang Islam jahat, tapi bagian dari politiknya mereka itu. Sehingga ya tanya lagi mas saya bagaimana itu contoh lah saya tadi dibilang bangunan masjid 1 triliun. Kemudian Ibu Sri Mulyani waktu ditanya oleh pajak kita larinya kemana, dia bilang larinya ke musola, larinya ke masjid. Belum lagi Pak, saya bilang kasih buka wawasan kita, belum lagi orang yang naik haji itu disubsidi negara. Berapa bocornya keuangan negara di negara kita. Itu yang memberikan negara kita menjadi miskin. Kenapa jadi miskin? Uang yang disubsidi itu bukan uang produktif. Jadi uang mati. Tidak menghasilkan apa-apa. Beda dengan negara Amerika ini atau negara luar. Menggunakan uang itu digunakan sebagai alat produktif. Sekarang negara kita hari demi hari semakin miskin. Karena negara ini kita ini cuma dikayakan dengan eksplorasi alam yang digali. Di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Irian. Itulah yang menghasilkan pajak di negara kita. Nah, inilah salah satu fenomena yang salah. Oleh sebab itu,
Kalau ini negarawan dengar, lepaslah subsidi-subsidi negara untuk apa yang tidak memproduktifkan negara. Lepaslah ke dunia pendidikan. Saya kemarin coba masjid itu dibangun perumahan. Coba masjid itu dibangun pasar mewah. Coba masjid itu dialihkan ke hal-hal produktif atau ke fasos. Itu menguntungkan bagi orang-orang yang ada di Bandung. Dia bangun, contoh saya bilang aja, fasilitas umum, tempat rekreasi umum. Orang bisa mau mengadakan usaha kecil dan menengah di sana, buka warung, perputaran ekonomi berjalan. Itu 1 triliun itu, kalau dibikin seperti itu, 2 tahun depan dia menjadi 5 triliun untuk pendapatan PAD negara provinsi itu. Inilah argumentasi dari kita harus kita bawakan gitu supaya benar-benar mengena dan mengkoreksi kesalahan-kesalahan negara yang selalu mensubsidi kepada institusi-institusi Islam ini. Belum Pak, belum lagi. Ya saya bilang ini dari RAPBN, rancangan anggaran belanja negara, sudah disisihkan untuk agama, oke? Setelah dia masuk ke RAPBD, masuk lagi anggaran untuk agama. Belum lagi dia masuk ke anggaran di kabupaten, apalagi di kecamatan, sampai ke desa. Uang negara digubris, dihabis karena itu. Ya Kak, oleh sebab itu saya bilang kalau negara ini tidak, saya bilang tadi kalau paradigma, stigma, sistem dia nggak merubah, sampai kiamat pun negara kita tidak akan maju. Mau ganti presiden dengan presiden punya integritas, kalau sistemnya ini berputar seperti ini, kita negara tetap akan miskin. Dan kedua, kehidupan orang Islam, saya bilang orang Islam terserah ini, di Indonesia itu mereka dinendak-bobokkan dengan sistem kepegawaian negeri. Ya, coba lihat pegawai-pegawai pegawai semua di departemen itu. Mereka kerja apa? Itu Sri Mulyani sudah katakan. Dia jelaskan itu orang-orang Indonesia itu yang kerja-kerja di kantor, kerjanya enggak ada apa-apa gitu. Seolah-olah sibuk. Orang Amerika ini jalannya santai. Tetapi kerjanya pasti gitu. Di perkantoran. Itu coba Anda ke mana? Ke public service. Kayak di DNV. Itu ya, itu mereka ada guru-guru. Kelihatan memang kerja, departemen kerja, beda dengan di Indonesia. Pengangguran paling besar di Indonesia dari zaman dulu kan adalah pegawai negeri. Mereka yang merusak negara. Coba Pak, tanya, dalam 8 jam mereka kerja jadi pegawai negeri, berapa jam mereka kerja? Coba tanya, coba dipresentasikan. Cuma negara kita negara bodoh. Udah tahu ini satu kesalahan negara, mereka akumulasikan seperti itu aja, seolah-olah tidak ada apa-apa. Tetapi tidak apa-apalah kita bicara. Yang penting pemahaman saya, negara kita sampai kiamat pun, kalau sistemnya masih tetap seperti itu, negara kita tidak akan maju. Negara kita tidak akan maju kalau mereka tidak merubah sistem di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang saya maksudkan sistem adalah lepaslah negara dengan proses-proses agama itu. Jangan disubsidi, biarkan dia terbangun sendiri. Supaya jangan dinabobokan. Ya, yang sudah dibilang tadi, kalau kita kembali ke politik, ya politik oligarki itu, sama saya bilang tadi, mereka mempergunakan agama kan itu sebagai mencapai alat tujuan mereka untuk mencapai kekuasaan. Inilah inti pokok saya. Pemahaman saya dari dulu dan saya pemahaman Indonesia dari kacamata saya yang saya keluar dari Indonesia karena pemahaman saya tidak akan melihat diri saya kalau saya berada di bingkai, di dalam bingkai saya. Saya akan melihat diri saya keluar dari bingkai itu. Begitu juga negara kita. Walaupun kita bicara mati-matian, kalau kita berada di dalam negara, kita tidak akan tahu apa yang terjadi di negara kita. Kecuali Anda ke Australia, Anda ke Eropa, Anda ke Afrika, Anda ke Amerika, baru Anda lihat
Indonesia itu bagaimana? Indonesia itu kecil, tidak ada apa-apanya. Argumentasinya saya sederhana, Pak. Saya di New York ini, hampir berapa radius meter itu? Ada, saya bilang, restoran Vietnam, Cina, Thailand food, Filipina food. Mana saya bisa lihat Indonesia food di sini? Iya, ini. Oleh sebab saya bilang, ini Amerika itu mau menciptakan negara di Asia maju karena si penduduk-penduduknya orang Asia ini yang bekerja ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, yang memberikan devisa banyak kepada negara mereka. Nah, negara kita, Pak, dicuci otaknya, benci ke Israel, benci ke Amerika, itu di framing oleh Islam. Sehingga kita negara terkungkung. Negara terkungkung itu. Negara itu kayak, apa saya bilang, katak dalam tempurung gitu. Karena ini negara yang mencuci otak. Membenci. Ya kalau di firman Tuhan aja, kalau you membenci seseorang tidak akan nilai tambah di dalam hidup Anda. Tidak ada berkat di dalam hidup Anda. Itu masih pribadi. Belum negara. Negara di framing terus. Benci ini, benci Rusia. Benci ini, benci itu dibawa ke ranah-ranah begitu. Ya saya bersyukur ketemu banyak orang Islam di sini. Setelah dia dari Islam dari Jawa, dari Indonesia, setelah dia masuk Amerika dan dia menikmati bagaimana Amerika. Baru dia pulang dia sadar, oh ya benar. Apa yang saya dengar di Indo itu salah. Itu cuma di framing. Nah, saya harapkan seluruh umat Islam di Indonesia buka kacamata berpikir. Mari kita ya jangan menggunakan agama sebagai alat politik menekan atau mendiskriminasi suku lain, agama lain. Mari kita Islam sama-sama kita bahas si politik-politik busuk seperti itu. Ah, ini yang kita harus mobilisasikan bersama. Ini yang harus kita brainwash kepada Islam-Islam sebenarnya notabene tidak mengetahui. Saya angkat topi lah. Jujur teman-teman, saya angkat topi. Saya ikuti dari pertama. Penjelasan daripada Gus Islam Bakhtiar. Walaupun orang ketiga dia itu bukan bunuh. Dia jujur. Sering dia nggak tahu. Pak Teddy. Shalom, shalom. Sudah jam 12 lewat. Shalom. Saya nggak di rumah nih. Terima kasih. Saya standby. Iya, berhubung sudah. Kita langsung tutup aja ya. Ya, kita langsung tutup aja ya. Iya, langsung tutup ya. Ya, Pak Teddy boleh tutup dalam doa. Oh Pak, apa yang doa? Siapa Pak? Siapa? Boleh juga langsung saya. Aja Pak. Soalnya saya nggak bisa. Ini ramai sekali di sini. Dia lagi di jalan. Oh, Pak Eka, sorry. Ya, baik. Mari kita baik. Berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.